Siapa yang menyangka dari limbah papan-papan skate yang sudah tak terpakai ini bisa lahir kacamata. Salah satu item fashion kegemaran anak muda untuk menunjang penampilan mereka. Melalui tangan-tangan terampil Renanto Ahmad Aditya, Sofian Arjanggi, dan Boni Andrew, papan bekas bisa disulap menjadi kacamata penuh gaya. Berlatar belakang studi yang sama, yaitu desain komunikasi visual dan desain produk, mereka menggunakan merek Kabau yang diambil dari kesamaan darah yang mengalir dalam diri mereka bertiga, yaitu Minangkabau. Kacamata buatan mereka tak hanya dijual di pasar dalam negeri, tapi juga mulai merambah pasar mancanegara. Dito, Sofian, dan Andro, demikian panggilan akrab ketiganya. Mereka memulai riset 3 tahun lamanya sejak 2011. Sejak 2013, barulah mereka memproduksi kacamata bertema musiman. Satu buah kacamata dihargai dari 1,3 juta hingga 1,6 juta. Setiap bulan mereka mampu membuat sekitar 24 buah kacamata dengan omset berkisar 30 juta rupiah. Berlokasi di Keramat Jati, Jakarta Timur, produk yang dihasilkan murni buah tangan mereka sebagai konseptor sekaligus eksekutor. Semua dikerjakan secara mandiri di bengkel kerja sendiri. Dengan mengandalkan kekuatan sosial media, mereka mampu menembus pasar lokal maupun global. Luki Fitriani, Reza Anindita melaporkan untuk NET. Nah, di muka saya dan juga Shanas, kita sedang menggunakan kacamata jutaan rupiah karya anak bangsa, tapi yang terbuat dari tadi limbah ataupun juga dari papan skateboard yang tidak digunakan lagi. Ini keren sekali, terasa sangat ringan, tapi sangat lembut, nyaman digunakan. Kamu nyaman nggak? Lembut tuh maksudnya gimana, Adrian? Lembut, halus, Toba. Jadi ini iya. kan memang apa ya? Semuanya ini kan masih kerjaan tangan atau handmade. Iya, handmade. Benar sih. Dan rasanya ya itu ringan tadi dan nyaman gitu untuk dipakai. Ini sebenarnya kalian saat membuat memikirkan kenyamanannya, maksudnya dari papan skateboard gitu loh. Memang karena apa, ringan atau gimana sih? Kalau soal papan skateboard kita pakai karena limbah kan. Karena kalau sekarang kan biasanya orang habis main papan skate patah dia buang gitu. Nah, kita ngakalin bikin barang apa nih? Oh, baik. Karena limbah itu. Oke. Tapi bukan skater kan? Dulunya skater. Tapi lebih asik ini ya, berbisnis. Baik, kita kenalan dulu. Di sini ada Sofian dan juga ada Andro. Selamat pagi, dan juga ada Mas Yuswo Hadi sebagai pengamat pemasaran. Iya. Sofian yang ini loh, yang pakai jaket, ya kan. Andro, kalau Mas Yuswo Hadi sih udah sering datang di Indonesia Morning Show. Nih, contoh dari ini kan papan yang patah. Kalau dari papan yang patah seperti ini bisa jadi berapa kacamata nih? Kacamatanya sih kurang lebih, kalau misalkan papannya patah tuh paling banyak yang kita bisa dapetin tuh kurang lebih 3. Kalau patah? 3. Kalau dari utuh kurang lebih mungkin 4. Kurang lebih seperti itu. Terus kalian gimana cara, kan nggak gampang nyari limbah papan skateboard seperti ini untuk kelangsungan bisnis kalian maksudnya? Jadi kebetulan emang dulu tuh kita berada di komunitasnya juga, terus sekarang ini tuh kita yang mengendorse salah satu skater di Bekasi, dan dia yang jatuhnya dia mensuplai papan untuk kita. Jadi abis papan dia patah, dia kasih ke kita. Jadi di balik setiap kacamata ini ada story dari dianya gitu. Oh, baik. Memang seberapa sering sih kalau misalnya seorang skater itu mengganti papan? Kurang lebih sih paling lama tuh papan skate itu tahan tuh bisa sampai 1,5 tahun. Paling cepatnya paling 6 bulan. Seperti sepatu gitu. Yes. Ini tadi kan saya bilang kayunya terlihat sangat kuat, tapi juga sangat halus. Ini menggunakan kayu apa sih? Dia kayu maple dia. Berasal dari Kanada. Dia jatuhnya sih exotic wood juga. I see. Kalian nggak menggunakan jenis kayu lain yang mungkin ada di Indonesia gitu? Untuk kedepannya sih lagi di-develop menuju ke arah sana. Nice. Oke, mungkin dari Mas Yuswo Hadi, melihat nih potensi bisnis seperti ini, bagaimana komennya? Karena ini kan custom ya, jadi kalau custom tuh market tuh nggak ada matinya. Apalagi kalau kita ngomong global, ya. Jadi mungkin itu behavior lokal sama global akan lain tuh. Kalau global, kalau di sini mungkin karena salah satu saya punya unique value proposition ya. Jadi keunikan atau diferensiasi adalah di greennya, karena pakai
pakai bahan ini ya, skateboard, terus kan craftingnya. Yes, Ya, yes. dua hal ini yang jadi selling point sebenarnya, unique value proposition. Nah itu kalau green orang Indonesia nggak ngerti. Kenapa ya? Mau green mau enggak karena bukan prioritas orang kita. Tapi kalau di Amerika atau di Hawaii ya katanya marketnya Hawaii. gede di Hawaii. Nah, itu green itu menjadi faktor selling point yang penting sekali. Iya, tapi yang tidak kalah menarik selain dua yang tadi Mas sebutkan, ini adalah namanya loh Nas. Nama Iya. Kabau. Kabau. Ini saya kan jadi teringat sama kampung halaman keluarga saya nih loh, Minangkabau. Memang ada kaitannya dengan itu? Jadi ceritanya kita kebetulan emang bertiga orang Minang. Terus waktu masih ngantor itu saya di salah satu advertising company di Jakarta. Setiap harinya tuh diwajibkan untuk maksudnya selalu mengikuti perkembangan desain di dunia. Ya. Dan dari itulah maksudnya timbul ide untuk bikin kacamata ini. Awalnya sih sebenarnya buat pakai sendiri kan, dan kebetulan teman saya Dito yang hari ini nggak bisa hadir kan, dia dekat dengan saya, maksudnya udah dari tahun 2007 dan kita satu sanggar lukis, dan di situ pas mulai project ini gimana caranya nih kita tetap menampilkan Indonesia dalam produk yang kita tawarkan ke masyarakat gitu. Akhirnya keluarlah nama Kabau. Kabau ini. itu adalah artinya kerbau, mungkin bagi yang belum tahu ya. Kalau Minangkabau artinya kerbau yang menang gitu. Tapi gimana caranya kalian ini untuk memenangkan persaingan di bisnis kacamata nih sebagai perwakilan kerbau gitu. Mengingat di sana mungkin ada banyak yang Perwakilan kerbau. mungkin di sana bukan kerbau lagi kan, maksudnya kalau toko ataupun juga brand-brand kacamata kita sebut apa ya, mungkin bantengnya lah gitu. Iya, banyak gitu ya. Iya. Kalau dari Kabau sendiri sih terus mengembangin inovasi desainnya dari mulai bentuk, terus kualitas lensa, gitu. Terus sekarang udah mulai mengembangin dengan material-material lain, misalnya batu, kerang, jeans gitu. Jeans. Jadi mau Jeansnya juga ditempel limbah? di Oh, keren. limbahan. Oh, baik. Jeans ya, pakai S ya, jangan dihilangin S-nya ya. Kalau ada jeans di kacamatanya ngeserem. Saya nanti pakai. Biasanya dicincin. Oh iya. Mereka melihat ini juga karena ada pasar yang klinik mungkin sudah seperti itu. Dan kalau di Boleh jelasin nggak mengenai idealisme kalian memang yang terus-menerus menggunakan limbah? Ada apa sih sebenarnya? Apakah memang kalian melihat sepertinya dunia ini sudah rusak atau bagaimana sih? sebenarnya sih kalau kita lihat memang dunia memang udah mulai rusak sih. Nah, jadi gimana caranya untuk mencegah supaya nggak melebar, lebih rusak lagi ya harusnya kita lebih berpikir positif aja dengan lingkungan yang ada di sekitar kita, lebih bijak lah. Dan juga mengambil keuntungan dari situ Iya, ya. Mas Yuswadi, kalau melihat dari peluang bisnis yang Kabau ini sudah start atau sudah mulai ini ke depan, apakah memiliki tantangan-tantangan tersendiri? Kalau andai kata ada, apa kiranya langkah-langkah preventif yang pertama adalah tadi unique selling point-nya mesti dipertahankan ya. Yang pertama adalah craftingnya, terus kemudian green-nya, terus mungkin satu lagi tadi kearifan lokal itu Indonesia. Itu mesti harus dipertahankan dan harus premium, nggak boleh murah. Jangan sampai sekali-sekali main di value. Karena kalau sampai main di value nanti jatuh, rusak nanti semua. Jadi artinya jangan nanti mereka ini malah mass product, biar aja Jangan tetap mass seperti- product karena story-nya kuat sekali. Story-nya kuat sekali. Dan memang saya lihat pasarnya ke depan adalah keluar, bukan di Indonesia. Karena orang di Indonesia green, kearifan lokal itu nggak penting di sini. Jadi justru di dunia. Challenge-nya nanti adalah dari sisi demand sama supply. Dari sisi supply, tadi nyari skateboardnya. Iya. Kalau sekarang masih 24 biji per bulan masih gampang, tapi ada satu titik di mana nanti ribuan. Ribuan. Itu dari sisi supply-nya. Dari sisi demand-nya mesti harus going global. Artinya saya tadi ngomong kalau bisa blogging itu, jadi memang kalau ke global, kita reseller di global mahal sekali. Makanya mesti channel sosial media. Tapi mainnya blogging. Jadi karena ini story-nya kuat, jadi mesti harus ada story-nya itu harus Louis Vuitton gitu misalnya kekuatannya kan di story-nya. Ya, itu mesti harus dan mesti harus main atas. Story-nya dikuatin, harganya
jangan sampai turun. Marketer itu intinya jangan sampai harga turun, jangan sampai harga Tapi diskon. lucu ya, memang kadang-kadang pernah ngerasa nggak sih, Nas, kalau barang murah seringkali nggak dibeli, tapi pada saat harganya agak murah malah orang malah membeli gitu ya. Iya, karena beli value-nya gitu. Apalagi tadi kan Mas Iswadi mengatakan memang apa story di belakang ini yang kalau saya juga tadi langsung oh iya ya udah go green, terus kita juga ini produk lokal, terus mempertahankan kearifan lokal juga. Nah kalau misalnya ngomongin ini pasti kan tadi pasarnya memang gede di luar negeri begitu. Selama ini sudah menjual sampai mana sih sebenarnya? Kita sih udah sampai Amerika, terus Tokyo, ke Australia. Wow, shipping semuanya dan itu memang web based. Iya, web based teman. Pernah nggak ada permintaan dari luar negeri? Maksudnya kalian mungkin dalam jumlah yang cukup banyak. Ada waktu itu 2 tempat sih, waktu di Rotterdam juga sempat pengen mensuplai jadi supplier buat kacamata kita untuk ditaruh di tokonya, sama di New York. Tapi tetap artinya menggunakan brand atau nama kita. Kabel. Iya. Oh, oke. Pakai pronunciation-nya mereka nggak kabel. Itu sih ngomongnya kabu sih. Kabu. Iya, Kabu. kabu. Tapi eksotik kan. Tapi sekarang saya tertarik nih adalah mengenai bicara masuk ke bisnisnya nih ya. Tadi kan kalian bilang harganya ada 2 macam, kurang lebih di 1,3 dan 1,5. Yang membedakan adalah Yang 1,3 ini series, dan series ini kita biasanya dalam setahun itu kita ngeluarin 4 season. Oke. Dan itu produksinya tuh sekitar 15 sampai 20. Baik. Kalau yang custom order ini yang di harga 1,5 kita bulanan. Jadi setiap bulannya tuh kurang lebih ada 10 pemesan. Iya, iya. Tapi tentunya kan bisnis yang baik yang bisa berkesinambungan tidak hanya kuat dalam hal image, brandingnya, tapi kan juga bagaimana dengan penjualannya, laku nggak nih? Iya. Nah, caranya kalian untuk bisa mengenerate income kalian dan terus berkembang. Kalau hanya mengandalkan sosial media gitu kan, pasti juga ada keterbatasan. Kalian juga apakah ada reseller, kemudian sistem kerjasama skimnya dengan para reseller seperti apa? Kalau kita sih keuntungannya jadi gara-gara kita mungkin handmade gitu sering diajakin kayak bazar, masuk galeri gitu. Itu sih ngebantu sih. Di samping sosial media itu sih. Terus Soalnya saya tadi udah bisik-bisik, saya kayaknya pengen deh bantu jualan. Jadi Jadi saya sekaligus bisa ganti-ganti kacamata kan lumayan gitu loh. Ya, terbuka nggak sih artinya Terbuka kesempatan? sih. Oh bisa ya? Bisa langsung menghubungi kalian juga ya. Oh, tuh. Biar orang sana bilang orang kaya kacamata ganti melulu, padahal sih barang jualan. Bukan reseller sih. Bisa PO sih, PO. Terakhir dari mahasiswa Hadi gitu, kalau melihat pembicaraan kita yang paling penting untuk di-highlightkan gitu, kalau misalnya memang ada yang di rumah untuk apa ya, menggairahkan untuk membuat Ya, juga jadi usaha seperti Indonesia ini. itu pertama keanekaragaman hayati, ya, sama keanekaragaman culture itu luar biasa. Makanya saya bilang kita dulu nggak usah bikin pesawat, nggak usah bikin mobil, nggak usah bikin pabrik, bikinlah yang bio, artinya yang basisnya akan keanekaragaman hayati dan mengandalkan kekuatan crafting. Kita itu termasuk 4 besar di dunia yang kuat di crafting. Ferrari itu crafting loh, karena mahalnya karena crafting. Jadi mainnya justru manfaatkan potensi Indonesia, pakai crafting, terus harganya berani premium. Harganya berani premium. Karena crafting itu identik dengan premium. Nice. Ini keren banget nih kalau kita mengutip dari almarhum Bob Sadino gitu, bahwa bisnis yang paling baik itu adalah bisnis yang dijalankan. Mungkin Anda juga yang sedang menyaksikan kita juga sebenarnya sudah punya gitu loh, ada ide-ide yang tidak kalah menarik sepertinya Kabau gitu. Tapi sayang sekali seringkali kayak ada mental block yang aduh takutnya nanti rugi dan sebagainya. Bisa nggak ya? Jalan aja, nanti kan kalau ada kendala kita bisa akhirnya cari solusinya sama-sama. Bener, seruduk kayak Kabau. Yes. Terima kasih ya teman-teman udah berada Sukses di ya, sini. Yan. Ya, sukses bilang sama teman-teman juga yang lainnya. Yes. Mas Iswadi juga thank you ya. Thank you. Dari Indonesia kita sekarang kemana nih? Ke Hollywood. Sama seperti muka saya yang memang stylenya memang Hollywood seperti ini. Bagi Anda pecinta film Hollywood juga Anda berkesempatan untuk memiliki aneka properti dari sejumlah film. Saksikan usai jeda, tetaplah bersama kami di Indonesia Morning Show.